wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM 221-22635. Di sini saya akan mensimulasikan tentang implementasi dengan Python menggunakan scikit-learning. Yang pertama ada import pandas. Import pandas berfungsi untuk manipulasi dan analisis data. Kemudian ada import NAPI yaitu digunakan untuk melakukan operasi matematika dan statistik. Kemudian di sini ada from, model selection, dan import train test field. Fungsi dari train test field itu digunakan untuk membagi data dua set, yaitu sebagai pelatihan, dan test set itu sangat penting untuk menghindari overfitting dan mengevaluasi model pada data yang belum ada sebelumnya. Kemudian ada from clear, import random regressor. Di sini berfungsi untuk sebagai model machine learning berbasis ensemble yang digunakan banyak decision tree. Kemudian ada from square matrix, import mean absolute error, dan mean squared error. Mean absolute error di sini adalah rata-rata pembedaan antara nilai yang diprediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian ada mean squared error, di sini adalah rata-rata kuadrat perbedaan antara lain yang diprediksi dan nilai sebenarnya. Kemudian ada mengimpor data. Di sini ada date, ada sale, ada price, ada promosi, dan water. Kemudian ada DF, data frame. Data di sini DF itu sebagai layar string dan FDF di sini sebagai digunakan untuk menampilkan data frame dalam format string. Dan jika di-run maka hasil data frame itu ini. Kemudian di sini ada mengubah fitur cuaca menjadi numerik. Di sini ada df water. Df water ini mengakses kolom water dari data frame df kolom water berisi data kategori yang menyatakan kondisi cuaca sunny, rainy, dan cloudy. Kemudian ada MAP. Di sini digunakan untuk mengkonversi nilai-nilai dari kolom ke nilai baru berdasarkan pemetaan. Kemudian ada df water. Di sini berfungsi menggantikan isi dari kolom water yang lama dengan nilai-nilai yang sudah dikonversi menjadi nilai numerik. Dengan demikian, data cuaca sebelumnya berupa kategori sunny, rainy, dan cloudy kini telah diubah menjadi angka 0, 1, dan 2 yang lebih mudah untuk diperoleh atau diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian di sini ada menambahkan fitur tambahan df day of week, df date, dan dt day of week. Di sini mengakses kolom date dan data frame df yang berisi tanggal. Kemudian ada dt day of week. Di sini menggunakan asesor dt yang untuk melakukan ekstraksi komponen tanggal atau waktu dari objek datetime di kolom date. Kemudian ada dfmon, dfdate, dan dtmon. Di sini mengakses kolom date dari data frame df yang berisi data dan tanggal menggunakan aksesor mengakses informasi bulan dari objek datetime. Jadi kesimpulannya di sini day of week di sini menambahkan informasi hari dalam minggu. Kemudian mon itu menambahkan informasi bulan dari kolom date dan format numerik 1 hingga 12.
Kemudian di sini ada memisahkan fitur dan target X dan Y, di mana X itu sama dengan DF price, promosi, water, day of week, dan month. Di mana kode ini berisi kolom-kolom tertentu dari data frame DF yang digunakan sebagai fitur dalam model prediksi, di mana price itu harga produk, promosi itu status promosi, misalnya 0 untuk tidak ada promosi, 1 untuk ada promosi. Kemudian ada water. Di sini kondisi cuaca yang sudah diubah menjadi nilai atau angka numerik. Kemudian ada day of week. Di sini adalah hari dalam minggu 0 sampai 6 yang sudah dihasilkan dari ekstraksi tanggal. Kemudian ada month, di sini bulan dari tanggal 1 sampai 12. Dan X ini adalah variabel yang berisi fitur-fitur yang digunakan untuk memprediksi target. Kemudian ada Y. Y di sini adalah target yang ingin kita prediksi oleh model machine learning. Targetnya adalah penjualan sel. Kemudian di sini kita akan membagi data menjadi training set dan test set, di mana X-train test split itu fungsinya berasal dari pustaka Scalar Model Selection dan digunakan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan atau biasa kita sebut training set, dan data penjualan disebut test di mana X itu fitur yang digunakan untuk melatih model input, kemudian Y itu target atau output yang akan kita prediksi. Kemudian ada test size 0,2. Di sini sebagai parameter untuk proporsi data yang digunakan untuk set pengujian. Dalam hal ini berarti 0,2 itu berarti 20% dari total data yang akan digunakan untuk pengujian dan sisanya itu 80% untuk data pelatihan. Kemudian ada random state. Di sini fungsinya untuk parameter nilai acak atau biasa kita sebut randomization agar pemisahan data selalu konsisten setiap kali kode dijalankan. Dengan menganggap angka yang sama, misalnya 42. Kita memastikan bahwa pemisahan data tetap sama di berbagai eksekusi kode. Kemudian di sini kita akan melatih model random forest regressor. Di sini ada model random forest regression atau estimator sama dengan 100 random state 42, di mana random forest regression ini adalah model regresi berbasis random forest yang diimpor dari pustaka Scalar Ensemble. Random forest adalah algoritma ensemble yang menggunakan banyak pohon keputusan untuk membuat prediksi. Kemudian ada estimator di 100, di mana di sini menentukan jumlah pohon keputusan yang digunakan dalam random forest. Kemudian ada random state 42. Di sini mengontrol randomisasi dalam model dengan memberikan nilai misalnya 42. Di mana kita akan memastikan bahwa setiap kali kode dijalankan, pembagian data dan proses pelatihan model akan menghasilkan hasil yang sama yang berguna untuk reprodusibilitas eksperimen. Kemudian ada model fit, X-train, dan Y-train, di mana fungsi fit di sini digunakan untuk model dengan data pelatihan. X-train di sini fitur pelatihan, misalnya harga, promosi, cuaca, dan lain-lain. Kemudian ada Y-train, di sini adalah target pelatihan, misalnya nilai penjualan. Setelah itu kita akan memprediksi permintaan pada test set
Y-pred sama dengan model prediksi sebuka kurung X-test, di mana model prediksi X-test di sini adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan prediksi dengan model yang telah dilatih. Kemudian X-test di sini adalah fitur untuk tested. Data ini digunakan untuk menguji kemampuan model dalam membuat prediksi berdasarkan fitur yang ada. Di sini kita akan mengevaluasi model. Di sini ada MAE sama dengan mean absolute error, Y-test, dan Y-pred, di mana di sini fungsinya itu digunakan untuk menghitung mean absolute error, MAE, yang matriks evaluasi yang itu mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai aktual Y-test dan Y-pred. Kemudian ada RMSE sama dengan mean squared error, Y-test, dan Y-pred, di mana digunakan untuk menghitung mean squared error, MSE, yang merupakan metrik evaluasi lainnya. MSE mengukur rata-rata kuadrat perbedaan antara nilai aktual Y-test dan nilai prediksinya itu Y-pred. Di sini ada print f mean absolute error, MAE, kemudian ada print mean squared error, MSE, di mana digunakan untuk menampilkan hasil dari MAE yang dihitung. Kemudian ada RMSE, di sini tuh digunakan untuk menampilkan hasil dari RMSE yang dihitung. Kedua baris kolom tersebut mencetak hasil evaluasi model agar dapat melihat seberapa baik model dalam melakukan prediksi dengan menggunakan matriks evaluasi seperti MAE dan RMSE. Jika di-run maka hasilnya ini, mean absolute error-nya.